Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan profesi dan pekerjaan. Apa itu profesi? Apa itu pekerjaan? Kita lihat slide berikutnya. Pengertian profesi. Pengertian profesi adalah ada beberapa indikator di situ. Yang pertama, profesi menuntut sebuah keahlian. Lihat bahwa profesi itu butuh keahlian. Ya, orangnya harus ahli. Kemudian yang kedua, profesi menuntut pendidikan yang tinggi. Ya, jadi pengertian yang kedua atau indikator yang kedua bahwa profesi itu membutuhkan atau pekerjaan yang menuntut pendidikan yang tinggi. Kemudian indikator berikutnya, profesi membutuhkan latihan yang khusus. Jadi indikator ini seorang yang mempunyai profesi itu harus menempuh latihan yang khusus. Berikutnya, profesi merupakan sebuah pekerjaan. Ya, jangan salah bahwa profesi itu memang sebuah pekerjaan. Berikutnya, dalam sebuah profesi itu dibutuhkan sikap yang profesional. Ya, sikap profesional dalam melayani, dalam menyikapi, dalam apa saja harus profesional serta mempunyai tanggung jawab. Ya, harus profesi itu harus punya tanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan. Slide berikutnya, beda dengan pekerjaan, bahwa kalau pekerjaan itu merupakan sebuah kegiatan, ya. Kegiatan yang bagaimana? Pekerjaan itu merupakan kegiatan yang menghasilkan nafkah, ya. Kemudian berikutnya, indikator berikutnya dari sebuah pekerjaan itu sebuah kegiatan yang menghasilkan penghasilan, ya. Kemudian berikutnya, pekerjaan merupakan sebuah kegiatan yang merupakan bagian dari profesi. Itu. Jadi antara profesi dan pekerjaan itu beda-beda tipis. Slide berikutnya. Apa sih syarat-syarat profesi? Di sini disebutkan ada beberapa syarat-syarat profesi. Yang pertama, mempunyai standar unjuk kerja. Jadi tidak sembarangan seorang yang mempunyai profesi itu tidak sembarangan, punya standar untuk kerja, ya. Kemudian yang kedua, profesi mempunyai sebuah organisasi, ya. Jadi punya naungan organisasi. Seperti contoh, seorang dokter itu punya naungan organisasi, namanya Ikatan Dokter Indonesia. Seorang guru BK juga demikian, ya. Seorang guru BK punya naungan organisasi, namanya ABKIN, singkatan dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling. Begitu juga pengacara atau lawyers juga mempunyai organisasi profesi dan seterusnya. Kemudian syarat berikutnya adalah mempunyai sistem imbalan. Jadi ini otomatis, ya, karena sebuah profesi otomatis mempunyai sistem imbalan baik gaji atau yang lain.
Berikutnya, syarat-syarat profesi adalah diakui oleh masyarakat. Ya, mendapat pengakuan dari masyarakat itu syarat-syarat profesi. Yang berikutnya, syarat-syarat profesi adalah mempunyai kode etik profesi. Saya contohkan, seorang dokter tidak boleh menyuntik sembarangan kepada pasien. Seperti itu. Seorang perawat tidak boleh juga memberikan obat kepada pasien kalau tidak sesuai dengan standarnya. Seorang pengacara juga demikian. Seorang polisi, tentara itu punya kode etik semuanya. Termasuk guru BK. Guru BK juga punya kode etik. Salah satunya adalah kita tidak boleh membocorkan rahasia daripada konseli atau peserta didik yang kita konseling. Itu. Berikutnya adalah akademik yang bertanggung jawab. Ya, punya akuntabilitas, punya tanggung jawab. Jadi manakala seorang yang misalnya dokter melakukan kesalahan itu bisa di punishment, ya, dapat dipertanggungjawabkan. Manakala dia melakukan kesalahan, dia dapat punishment, dapat hukuman, ya. Termasuk siapapun, polisi juga dapat hukuman ketika melakukan kesalahan. Berikutnya, mempunyai lembaga pendidikan khusus atau harus menempuh lembaga pendidikan yang khusus. Seperti itu, dokter sekolahnya di dokter, polisi sekolahnya di kepolisian, tentara sekolahnya di mana, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah ciri-ciri profesi. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri profesi. Yang pertama adalah membutuhkan waktu pendidikan dan latihan yang khusus. Jadi seorang yang profesional itu tidak tiba-tiba menjadi profesional. Butuh waktu untuk menjadi profesional, yaitu pendidikan dan latihan yang khusus. Baru dia dikatakan seorang yang profesional. Yang kedua, konsekuen memikul tanggung jawab. Ya, benar bahwa ciri-ciri profesi yang kedua adalah konsekuen memikul tanggung jawab. Tanggung jawab apa yang ditugaskan kepada tadi seorang yang profesional harus dipikul, dipertanggungjawabkan sebaik mungkin. Berikutnya, ciri-ciri profesi. Ada pengakuan dari masyarakat. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi di awal. Memang syarat atau ciri-ciri profesi di sini adanya pengakuan dari masyarakat. Berikutnya, memiliki kebebasan untuk memberikan judgement. Di sini bukan menghakimi ya, maksud dari judgement, akan tetapi memutuskan mana yang benar, mana yang harus ia lakukan, ia paham. Berikutnya, mengutamakan pelayanan daripada imbalan ekonomi. Ini seyogyanya seorang yang profesional itu harus seperti ini, mengutamakan pelayanan daripada imbalan ekonomi. Ciri berikutnya adalah ahli dalam satu bidang saja. Jadi seorang yang profesional itu tidak ahli dalam beberapa bidang, melainkan satu bidang saja. Saya kasih contoh. Misal seorang dokter spesialis mata itu tidak boleh merangkap atau tidak boleh menjadi ahli di bidang spesialis paru-paru misalnya. Jadi ketika dokter spesialis mata ya tidak boleh mengoperasi pasien yang sakitnya adalah paru-paru, begitu. Jadi ahli dalam satu bidang saja. Berikutnya, ada sanksi jika terdapat pelanggaran. Ya betul, jika melanggar
apapun itu kode etik atau tidak bertanggung jawab, seorang yang profesional nanti akan mendapatkan sanksi ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berikutnya, ciri-ciri profesi berikutnya itu dapat mengatur diri. Kemudian, menuntut kemampuan kinerja intelektual, ya ini memang harus smart karena menuntut kemampuan kinerja intelektual. Melayani kepentingan umum atau layanan publik. Dan yang terakhir adalah status dan imbalan yang tinggi. Slide berikutnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari sebuah profesi. Nah, ini ada banyak sekali contoh-contoh dari profesi. Ada guru, ada dosen, tentara, pilot, satpam, penyelam, polisi, masinis, perawat, dokter, bidan, pengacara, programmer, nahkoda, dan sebagainya. Nah, itulah tadi saya sampaikan macam-macam pengenalan profesi dan pekerjaan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.